Apakah LPPF bisa balikin modal hanya dari dividen? Simulasi cuan sampai 2030 akan menjadi gambaran singkatnya. Nah, sobat investor, jadi kalau saya bilang ada saham retail, bukan saham teknologi, bukan juga saham hype, tapi bisa kasih dividen sampai 23% per tahun, apakah itu mungkin? Tidak perlu capital gain, cukup duduk manis dan dividen masuk ke rekening setiap tahunnya. Nah, di video ini kita akan coba bedah ya. Profil bisnis, analisa singkat SWOT, simulasi dividen hingga 2030, dan strategi masuknya. Dan tentunya harga wajarnya ada di berapa. Kita akan bahas di video ini. Simak terus. Oke, yang pertama kita masuk di profil perusahaan dari LPPF. Alias Matahari adalah raksasa retail fashion di Indonesia dengan lebih dari 140 gerai di 76 kota dan platform online matahari.com. Nah, tentu perusahaan ini kan memainkan dua model bisnis yang boleh dibilang sangat menarik, yaitu brand eksklusif yang marginnya tinggi, dan yang kedua sistem konsinyasi yang boleh dibilang resiko stoknya rendah. Kombinasi ini bikin LPPF punya fondasi yang kuat, apalagi di tengah industri retail yang makin kompetitif dan cepat berubah. Jadi maksudnya ini model brand sendiri atau private label, marginnya tinggi. LPPF merancang, memproduksi, dan memasarkan label eksklusifnya sendiri, mulai dari pakaian hingga aksesoris. Karena seluruh rantai nilai dipegang sendiri, Matahari ya tak perlu berbagi porsi laba dengan supplier eksternal. Nah, jadi kan ini kontrol penuh atas desain, positioning, harga, dan strategi promosi ya. Tentu ini juga yang membuat gross margin produk private label ini jauh di atas rata-rata, sekaligus memperkuat diferensiasi toko dan tentu loyalitas dari pelanggan. Yang kedua kan model konsinyasi. Ini memang resiko ya, boleh dibilang resiko stok rendah. Pada skema konsinyasi, brand atau distributor eksternal menempatkan barang di gerai Matahari, tapi ya kepemilikan inventory tetap berada di pihak pemasok sampai produknya terjual. LPPF hanya memperoleh fee atau komisi penjualan, take rate, tanpa harus menanggung modal kerja dan risiko penumpukan stok. Hasilnya arus kas lebih lincah, pergantian barang cepat, dan kerugian markdown bisa dialihkan ke vendor. Meski margin per item ya boleh dibilang lebih tipis dibanding dengan private label. Yang selanjutnya kita masuk pada analisa SWOT. LPPF kuat di mana dan lemahnya di mana. Nah, kalau pertama kita berbicara tentang kekuatan di LPPF ini kan ya pertama itu brandnya kuat, jaringannya luas, dan juga sistem konsinyasi yang efisien. Ini memang yang menjadi kekuatan di LPPF. Sedangkan kalau melihat dari kelemahannya, ya kelemahannya ketergantungan pada mall dan digitalisasi yang boleh dibilang lambat. Sedangkan untuk peluang, lihat dari pertumbuhan e-commerce dan juga ekspansi kota lapis 2. Adapun ancamannya yaitu kompetitor online, fast retail, inflasi, dan shifting behavior konsumen. Artinya kalau LPPF mau relevan sampai 2030, ya digitalisasi bukan sekedar opsi, tapi memang itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, ini yang harus terus dipantau. Namun tentu kekuatan distribusi fisik mereka masih boleh dibilang sangat mendominasi untuk kelas menengah ke bawah. Dari sini kita masuk ke harga wajar. LPPF kita akan hitung dengan menggunakan metode dividen discount model. Ya, kalau menghitung seperti ini apakah masuk akal untuk harganya sekarang? Karena dengan EPS TTM kita pakai dia di 366, dengan dividen payout rasionya ya kita pakai dia di kisaran 60%, walaupun memang ini agak sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi tidak mengapa kan kita coba cari yang sedikit lebih rendah, karena ini namanya juga mau mencari diskon. Kita pakai dividen discount model untuk hitung harga wajarnya, maka hasilnya seperti ini. Untuk skenario, kalau dia konservatif, growth-nya itu ya 2% lah pertumbuhan dividen dalam 1 tahun. Kemudian cost of equity-nya di 18%, dengan harga wajarnya kita dapati di sini ada di
1938. Nah, kalau kita lihat dari skenario moderat yang growth-nya bisa sampai 5% dengan cost of equity-nya turun di 15%, maka harga wajarnya bahkan bisa mencapai 3.190-an. Dan kalau agresif ya lebih lagi, kalau growth-nya 8% dalam setahun, kemudian cost of equity-nya 12%, maka harga wajarnya bisa mencapai 8.200-an. Walaupun memang ini ya boleh dibilang namanya juga agresif ya, seperti terlalu memaksakan, tapi setidaknya ada kemungkinan jika ekonomi membaik, LPPF juga secara kinerja makin membaik, maka bisa jadi perhitungan untuk sampai di tahun 2030 bisa jadi akan mencapai hal ini. Hanya memang ini tidak bisa dipastikan. Nah, untuk harga sekarang di 1.600-an, maka boleh dibilang sekarang ada di bawah harga wajar dari konservatif. Jadi buat yang cari dividen stabil, ya boleh dibilang ini peluang emas. Buat yang sabar dan tahan banting, ya boleh dibilang ini jalan ya untuk menuju cash flow jangka panjang. Nah, mari kita lihat simulasi dividen sampai 2030. Apakah realistis dan menjanjikan? Nah, kalau kita pakai asumsi harga belinya di 1.650, kemudian EPS-nya di 366, dengan payout ratio 60%, pertumbuhan dividen kita pakai 2% saja per tahun. Maka hitung-hitungannya seperti ini. Untuk dividen tahun 2025, dividen per lembar sahamnya itu ada di 304, maka yield on cost-nya di sini sudah 18,43%. Dengan akumulasi, ya dia sudah di 304,08 ya, total dividen yang didapatkan. Untuk 2026, kalau dia tumbuh 2% saja, sudah di Rp319. Ini secara yield on cost, dia naik 19,35%. Dengan akumulasi, dia sudah di Rp623,37 untuk dividen yang didapatkan sampai di tahun buku 2026. Dan ini jika terus berlanjut sama seperti perhitungan ini, masuk di tahun buku 2030, dividennya sudah mencapai Rp388 per lembar sahamnya. Artinya secara yield on cost-nya dia sudah mencapai 23,52% dengan akumulasi. Ya, akumulasi dividen yang didapatkan sudah 2.068. Jadi kan secara total dividennya didapati untuk tahun buku 2030, jika semua skenario ini berjalan sebagaimana hitung-hitungan ini, total dividen yang didapatkan sudah Rp2.068,25 per lembar sahamnya. Jadi gini sobat investor, jika sobat investor beli 10.000 lembar saham LPPF di harga 1.650 kan, dividen dalam 6 tahun berjalan, dia sudah mencapai 20.682. Jadi hitung-hitungan sederhananya setelah masuk menerima dividen di tahun buku 2030 nanti, sobat investor sudah cuan. Ya, sudah balik modal, bahkan sudah cuan. Karena belinya dengan 16.500.000, dividennya saja total sudah 20.682, pun tidak di reinvest. Gambaran sederhananya kan, tanpa jual satu lembar pun sobat investor sudah balik modal dari dividen, belum lagi dengan capital gain. Ya, anggaplah capital gain itu bonus saja. Oke, jadi untuk kesimpulannya, ketika kita investasi di LPPF apakah layak? Ya, pertama, LPPF itu cocok banget untuk dividen investing. Yang kedua, kita lihat kan untuk payout ratio-nya lumayan tinggi. Yang ketiga, valuasi saat ini masih di bawah harga wajar konservatif. Dan yang keempat, potensi cash flow pasif selama 6 tahun itu lebih dari 100%. Tapi ya tentu tetap ada risiko. Risikonya di mana? Ya, kompetisi dengan e-commerce yang boleh dibilang makin ketat. Kemudian margin bisa tertekan. Dan yang terakhir, transformasi digital belum tuntas. Tapi yang buat yang cari dividen besar, sabar, nggak peduli harga saham goyang dikit. LPPF itu bukan saham biasa. Ini saham mesin cuan. Jadi untuk strateginya, kalau kamu ya pilih saja tipe yang mana. Apakah kamu tipe pemburu dividen? Ya, maka cicil terus di harga di bawah 2.000 itu merupakan suatu hal yang sangat menarik. Kalaupun kamu tipe value investor,
kan berpatokan pada harga wajar moderat itu di 3.193, maka ya belilah saat diskon dari harga wajar moderat itu. Kalau Anda tipe investor yang memburu pertumbuhan di LPPF ini, ya pantau pemulihan dan transformasi digital. Karena kalau ada pemulihan penjualan, juga ada transformasi digital, maka sebenarnya untuk Anda tipe pemburu pertumbuhan di LPPF masih cukup bagus. Beli di bawah 2.000 sama dengan itu margin of safety. Tapi ingat, bukan untuk yang FOMO jangka pendek ya. Karena ya fluktuasi harga saham masih bisa terus terjadi. Jadi sampai di sini bagaimana menurut pandangan sobat investor? Kalau punya tanggapan ya silahkan tulis di kolom komentar.